Oke, baik, mulai ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ya. Terima kasih rekan-rekan semua atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, ini waktu dan sejauh untuk menghadirkan kakak-kakak tidak ini dan tidak bukan untuk memberikan pendapat, gagasan terkait tentang apa yang akan menjadi pembahasan kita pada kali ini. Nah, kami mengambil salah satu tokoh yang sangat sering dikenal sekarang, yaitu Bapak Pramudia Anantatur, atau ternyata tak kenal dengan Bapak Pramu. Nah, itu ya orang Indonesia itu. Nah, sini kita bisa mengetahui sebenarnya bahwasanya Bapak Pramu ini adalah seorang penulis, seorang sastra yang mana hidupnya itu sering bertabrakan dengan kekuasaan, tapi dia bisa menuliskan tentang kehidupan yang relevan hingga sekarang. Dia bisa memberikan gagasan, bisa memberikan ide, kritik melalui tulisan-tulisan sastra. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu hal yang menarik yang dibahas mengenai dengan apa yang telah Bapak Pramu lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita atau diskusi kita, mungkin kita akan memperkenalkan diri dulu, kenalan dulu dengan para narasumber kita. Mungkin boleh kakak, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewan Nana, saya dari jurusan Politik angkatan 2024. Boleh, silakan. Terima kasih sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Khalil, mahasiswa Politik angkatan 2024. Baik, terima kasih moderator pada pagi hari ini. Perkenalkan nama saya Rasekal, mahasiswa ilmu politik angkatan 2024. Jadi kita bersama dengan mahasiswa di politik dokternya. Oh, saya belum kenalkan nama nih. Belum kenal. Oke. Perkenalkan saya atas nama Andi Farmun Sutaki. Saya juga mahasiswa ilmu politik. Terkait tentang tokoh yang kita bahas pada hari ini, kita akan membahas mulai dari kehidupannya, karya-karyanya, pandangan politiknya seperti apa, dan kenapa sih Bapak Pramudia ini masih penting untuk dibicarakan atau didiskusikan oleh anak muda pada hari ini. Mungkin saya akan langsung kepada kata Sekal, bisa mungkin diberikan sedikit kehidupan dan latar belakangnya Bapak Pramudia. Baik, terima kasih. Saya kira tadi sudah dianggarkan oleh host terkait siapa sebenarnya Bapak Pramudia Anantatur atau Bapak Pram. Ya baik, jadi Pramudia ini lahir di Pulau Jawa pada tahun 1925. Jadi dia hidup di masa kolonial Belanda, kemudian kemerdekaan Jepang, revolusi kemerdekaan hingga pada zaman Orde Baru. Jadi hidupnya nggak gampang, bahkan bisa dibilang tragis. Kan dia pernah penjara oleh kolonial Belanda karena dia memiliki suatu gagasan yaitu anti kolonial. Dan yang lebih tragisnya lagi, ia dibuang ke Pulau Buru tanpa pengadilan selama lebih dari 14 tahun atau lebih dari 1 dekade. Dari tadi yang saya katakan bahwasanya kita sudah bisa tahu bahwa kehidupan salah satu tokoh Pramu ini tidak berjalan yang begitu lancar dan menurut saya akan tetap yang menjadi menarik pada salah satu tokoh di Papua karena justru di penjaranya lah lahir karya besarnya. Perang pernah bilang seperti orang boleh pandai bilang, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah itu. Oleh karena itu dia menunjukkan betapa pentingnya menulis bagi dia, bukan sekedar komik. Dan yang menariknya juga Pramudia Anantatur ini nggak menulis untuk popularitas atau uang aja, akan tetapi dia menulis untuk merekam sejarah dari sudut pandang rakyat jelata, dari sudut pandang rakyat kecil, bukan dari sudut pandang para elit besar. Dia percaya bahwa suara orang kecil harus terdengar. Itu sebabnya kita bilang bahwasannya perang ini adalah saksi sejarah sekaligus
penafsirnya yang masih relevan untuk dibaca dan dipandang atau diikuti jejaknya oleh para pemuda dan hari ini khususnya mahasiswa. Nah, itu tadi sedikit tanggapan ya, atau pandangan tentang Kakak Sehal, juga sedikit kehidupan singkat dari Bapak. Ternyata Bapak Pram ini hidup di masa kolonial Belanda dan ya hidupnya tidak gampang, bisa dibilang hidupnya cukup tragis ya, karena penjarahan oleh Belanda, karena dia memiliki kegiatan menolak anti kolonial ya dengan Kakak Sehal. Nah, dan ada tadi salah satu kakak yang diberikan oleh Kakak Sehal yang Bapak pernah bilang ya, apa itu orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Wow, tentunya memang kalau kita ingin menulis itu, ya lebih identik begitu dengan bisa dibilang kayak apa nih, lebih ini gila. Sejarahnya kita. Iya betul, sekte ini sejarahnya. Nah, Bapak kan juga tadi mengatakan bahwasanya dia menulis itu bukan karena sekedar popularitas, bukan karena malu. Dan karena memang dia ingin bisa memberikan perekaman penulisan terhadap sudut pandang rakyat jelata, karena dia percaya bahwasanya rakyat itu harus benar. Wah, keren sekali ya. Nah, untuk lebih menariknya lagi, kita akan mendengarkan dari narasumber kedua kita, Kanisa, tentang karya dan ciri khas dari sastranya Bapak Pradoya. Nah, aku ingin memberikan pertanyaan nih kepada Anza. Apa sih yang menjadi perbedaan antara tulisannya Bapak Pras daripada penulis-penulis yang lain? Mungkin boleh silakan. Baik, guys, terima kasih. Mengenai perbedaan karyanya seorang sastrawan kemudian Yaakov dengan penulis-penulis yang lain itu, Pram ini sangat realistis dan sangat politis. Misalnya, tetralogi Pulau Wulu, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, semua karyanya itu bukan cuma sekedar mengukir sejarah, tetapi juga kritik sosial. Bahkan dia salah satu bukunya itu ditulis pada saat dia berada di dalam penjara. Nah, tokohnya itu dalam bukunya yaitu Bumi Manusia ada salah satu tokoh yang bernama Minke itu bukan sekedar pahlawan yang sempurna, tapi manusia biasa yang sadar akan ketidakadilan di sekitarnya. Pram juga pernah bilang bahwa sastra itu harus membela yang kalah, yang tertindas dan yang terpinggirkan. Itu prinsip yang dipegang oleh Pram Dianitagor atau dikenal dengan Pram dalam semua karyanya. Jadi sastra Pram itu bukan netral. Dia memang sengaja bikin pembaca merasa terprovokasi melalui karya-karyanya. Menariknya lagi, karyanya ini tidak hanya menceritakan tentang kolonialisme, tapi juga feodalisme dan ketidaksetaraan gender. Misalnya, di Gadis Pantai, sebuah karyanya Pram menyoroti penindasan terhadap perempuan dan kelas sosial rendah. Jadi dia tidak mengajak kita belajar sejarah sambil mempertanyakan norma sosial. Sebenarnya ketika kita mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kanza, ini salah satu salah satu inti dari kerjanya Bapak Pram menulis novel itu. Nah, tentunya menarik terkait apa yang dibahas oleh Kanza, di mana ini bukan hanya sekedar novel sejarah, tapi juga untuk kritik sosial yang yang terkait tentang keresahan-keresahannya juga, pandangan-pandangannya juga. Nah, menarik juga narasumber kita ini hebat-hebat ya, karena sedikit mengambil kutipan yang pernah dilakukan oleh Pak Pram. Contohnya tadi Kanza bilang bahwasanya Pram adalah pernah bilang bahwasanya sastra harus membela yang kalah, terpinggirkan, dan yang membungkam. Ya, itu Menarik ya, kita apa yang bahas. Kalau dipikir penulis sejarah
dengan pengawasan ketat di masa itu mungkin agak susah ya, agak ribet membacanya. Tapi inilah salah satu dari salah keistimewaannya Bapak Pram, karena dia bisa menguapkan segalanya Iya. melalui Ya, emang susah, tapi ya mulai tulisannya itu dengan menceritakan kisah itu secara lisan ke sesama tahanan nih. Jadi dalam penjara ketika dia ingin menulis sebuah karya tulisan kritik Kristen pemenang pada saat itu melalui tulisan dia awalnya menceritakan keresahannya terhadap sesama tahanan. Kemudian ia tulis dan menunjukkan bahwa Pram ini melihat Basra sebagai kebutuhan hidup, bukan sebagai hiburan. Oh, jadi ini Bapak Pram ini nggak instan ya melihat itu karena dia melalui teman tahanannya dulu gitu berbicara tentang keresahan-keresahan yang ada di negara Indonesia sekarang. Menarik ya apa yang dibahas oleh Kakak Diza. Mungkin kita bisa langsung ke narasumber kita, Kak Dewa, yang akan membahas terkait tentang politik dan kontroversi. Nah, tentunya ketika kita bisa membahas tentang kontroversi, ini agak sensitif ya, Kak Dewa. Karena ini berbicara tentang kontroversial. Nah, aku ingin bertanya kepada Kak Dewa, Pramu dia sering dikaitkan dengan politik kiri dan dianggap kontroversial. Nah, bagaimana sih kita bisa memahami hal ini? Baik, terima kasih. Baik, nama Bapak Pram sering dengan politik kiri, karena Bapak Pram memang dekat dengan gerakan budaya kiri, yang dimana Bapak Pram ini fokus di budaya kiri, terdiri dari fokus utamanya adalah humanisme dan keadilan sosial. Dia tidak pernah memihak pada kekuasaan. Dan itu selalu diarahkan kepada ketidakadilan siapapun penguasai. Dan dia juga pernah bilang, nasionalisme tanpa pendidikan kemanusiaan akan berubah menjadi fasisme. Itu titik keras yang relevan banget hari ini. Banyak orang lupa bahwa cinta tanah air juga berarti peduli pada daerah kecil. Dan karya itu sangat sempat dilarang pada masa Orde Baru, menunjukkan bahwa tulisan yang judul memang karya tidak mengganggu. Tapi bagi Pram itu disuruh memberikan bahwa karya itu memiliki muatan. Jadi kesimpulannya di sini bahwa Pram itu pada saat ingin menyebarkan karya itu sangat sulit karena masih sangat ditentang pada masa Orde Baru. Hanya dia menganggap ini tadi kebudayaan dia. Wow, ternyata kenapa sih Bapak Pram itu pada akhirnya bisa menganut apa ya, dan biasa masyarakat itu berstigma bahwasanya selalu dikaitkan dengan politik kiri sehingga dianggap dengan kontroversial. Tapi itu bukan selamanya ya kan, itu bukan selamanya, melainkan itu adalah semacam kasus soal itu. Nah, ketika berbicara mengenai hal tersebut, tentunya memang ya, ketika kita sampai sekarang kalau kita mau kritik itu dianggap mengganggu. Ketika kita berbicara mengenai masanya Pak Pram, sebenarnya itu juga menjadi tantangan terberat mungkin, karena di sisi lain apa yang disampaikan tadi oleh Mizan itu dia sangat sulit mengeluarkan dia menulis karena dia di penjara, dia juga ada zamannya. Ya, saya bilang mungkin sulit ya bisa beradaptasi sampai dengan sekarang. Oke, menarik. Mungkin boleh taruh ada nih pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua. Nah, di sini ini ada. Nah, ini untuk ketiganya ya, mungkin dari Rizal dulu nih, boleh. Kenapa sih anak muda harus baca bukunya Bapak Pram biasa? Mungkin kita kan. Baik, terima kasih. Ketika berbicara kenapa anak muda sekarang harus membaca bukunya Pram Pram itu karena kritiknya masih relevan pada saat ini. Bukunya banyak karya-karya
itu relevan dan kita gunakan pada saat kita masih menghadapi ketimpangan sosial, manipulasi informasi dan pembungkaman suara. Membaca karya-karya Prami mengajarkan kita berani berpikir kritis dan berani bersuara meskipun itu tidak populer. Mungkin saya. Jadi kenapa kita penting nih membaca bukunya Bapak Pram? Karena awalnya supaya kita bisa mengetahui keadaan Muhammadiyah, bagaimana keadaannya Bapak Pram, pada akhirnya akan bisa memberikan kritik supaya juga pembaca melek akan hal tersebut. Ya. Mungkin atas saya kalian bisa berikan pandangannya kenapa anak muda penting harus membaca. Baik, terima kasih. Saya kira tadi jawaban dari saudara Rizal itu sudah sangat cukup lengkap dari saya yang pertama. Jadi sudah sangat betul yang dikatakan oleh tadi bahwa agar pemuda kita pada hari ini menyadari bahwa betapa susahnya salah satu tokoh ini atau dimana dengan Bapak Pram untuk memperjuangkan melalui tulisan jadi tulisan Bapak Pram ini menjadi motivasi itu pemuda pada hari ini dan juga saya mengutip dari salah satu perkataan dari Bapak Pram itu yang mengatakan keadilan sosial tidak akan datang dengan sendiri, ia harus dipegang. Jadi melalui membaca karya orang itu bukan cuma hiburan, tapi juga menjadi pelajaran moral kita sebagaimana kita mau perjuangkan hak-hak kita pada hari. Oke, keadilan sosial tidak akan datang dengan sendirinya dan ia harus dipegang. Dengan dulu yang mungkin ya betul ya. Kalau kita berbicara tentang masa sekarang, punya hal yang paling relevan juga kalau membaca, terlebih lagi membaca para pemikir, para tokoh yang hebat, terlebih lagi Bapak Pram ya, karena kita bisa mengetahui permasalahan yang akan terjadi. Mungkin boleh statement terakhir dari Dewa. Baik, terima kasih. Betul saya mendapatkan pengalaman diskusi yang baik. Jadi orang yang nggak cuma mau nulis mengingatkan penguasa, tetapi pun juga membangun kesadaran yang membedakan itu bukan soal bendera, tetapi tentang pandangan manusia. Jadi di sini bisa kita ambil bahwasanya bahwa perang ini tidak semata-mata membuat keadaan seperti itu untuk menghilangkan dewasa. Apalagi perang itu untuk menjaga hasil evaluasi dari yang sendiri. Jadi pandangannya pada ini adalah sebagai evaluasi untuk pada sistem pemerintahan yang terjadi di zamannya. Makin menarik ya terkait tentang Bapak Pram dia anak langsung ini, tetapi hidup dalam gagasannya itu memberatkan Bapak Pram. Belum itu mungkin memberikan closing statement dari mana? Mungkin ada sedikit closing statement dari para narasumber kita sebelum mengakhiri podcast kita pada pagi hari. Mungkin boleh? Baik. Dengan diri menurut saya perang itu sangat relevan, bukan karena masa lalunya, tapi karena masalah yang dia kritiki masih ada pada hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa dalam diam pun bisa jadi terjadi. Jadi karya perang itu tujuan dari kecilnya itu untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang masih ada pada saat ini. Sudah banyak kasus pada saat ini yang memang sudah terjadi dalam masalah Mungkin bisa sampaikan mas Baik, sedangkan saya membaca karya-karya Muhammadiyah anak Katolik atau perang itu kayak mencermin sastra Muhammadiyah itu tidak cuma buat kita nyaman, tetapi buat menyadarkan bahwa ia membela yang lemah dan mengkritik ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintah. Iya dong. boleh baik terima kasih
jadi sebagai bagian dari sejarah Indonesia, salah satu tokoh yang sangat populer di Papua Tangan Tanjung mengingatkan kita bahwa kemerdekaan itu bukan otoritas berarti keadilan, akan tetapi sejarah harus ditulis dengan jujur. Sejarah bukan milik penguasa tetapi milik manusia. Karena seperti yang dikatakan bahwa satunya sejarah ditulis oleh para pemenang. Oleh karena itu, marilah saya mengajak para teman-teman berusia muda, pemudi mahasiswa untuk melahirkan harapan Indonesia. Karena dari tulisan dan penjelasannya lah bisa membangun pikiran untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak kita, tentunya hak-hak sosial. Baik, mungkin menarik tentang apa yang telah disampaikan oleh kita tentunya mengenai konsepnya. Mungkin kalian kayak teman pesan untuk kepada teman-teman semua untuk mari tetap bisa memperkuatkan generasi dan juga bisa melek terhadap isu sosial dan juga tidak terlalu apatis ya dengan influence yang terjadi di daerah. Dan tentunya ketika kita berbicara dengan Bapak Pram, tentunya dia adalah seseorang yang tetap di dalam gagasannya, sehingga semua itu mungkin kita sebagai generasi muda Gen Z ya, orang yang akan berkecimpung nanti di masa depan tentunya kita harus bisa memberikan perjuangan atau melanjutkan perjuangan yang Bapak Pram dan gimana membaca, berpikir, kritik dan juga berani bersuara. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Juga kepada kakak harus berbuat tentunya luar biasa bisa memberikan waktu, memberikan waktu ke bisa lakukan dialog, diskusi dan doa mendapat di keuangannya yang saya bilang sederhana ya. Kenapa saya ada? Jadi sekian. Sampai bertemu lagi di dialog selanjutnya dan semoga kita ya semua orang yang berguna semasa depan. Sekian mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.